Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, dengan NIM 111911059, dari kelas manajemen 19A2 SDM. Nah, di sini saya berasal dari kelompok 1 dan ingin menjelaskan mengenai teori dan konsep manajemen kinerja. Nah, jadi pertama kita membahas mengenai pengertian manajemen kinerja. Nah, kata manajemen kinerja merupakan penggabungan dari kata manajemen dan kata kinerja. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Kemudian manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu secara efektif dan efisien. Nah, kemudian kita beralih ke tujuan dari manajemen kinerja itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada tujuan strategik atau strategi. Jadi manajemen kinerja itu harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasinya. Nah, pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan administratif. Nah, kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif. Nah, kemudian yang ketiga dari tujuan manajemen kinerja itu adalah tujuan pengembangan, yang dimana manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya itu sendiri. Nah, kemudian kita beralih ke manfaat manajemen kinerja itu. Nah, ada manfaat, ada beberapa manfaat yang diantaranya adalah manfaat bagi manajer dan manfaat bagi individu atau sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Yang pertama ada manfaat bagi manajer. Jadi manfaat manajemen kinerja bagi manajer adalah untuk mengupayakan klasifikasi kinerja dan harapan perilaku serta menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas. Nah, kemudian ada manfaat manajemen kinerja untuk individu, yaitu untuk memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung untuk tampil menjadi lebih baik, membantu pengembangan dan kemampuan kinerja dari sumber daya manusia itu tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke konsep manajemen kinerja. Jadi meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan termanifestasikan dalam kinerja SDM dalam melaksanakan tugas dan peran yang diembannya sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya mengelola dan mengembangkan kinerja individu dalam organisasi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan kemampuan organisasi untuk dapat berperan optimal di dalam masyarakat. Nah, dalam hubungan ini, maka manajemen kinerja menjadi faktor yang sangat strategis dalam upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu sesuai dengan tuntutan perubahan, baik tuntutan internal organisasi maupun tuntutan akibat dari faktor eksternal dari organisasi tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke proses manajemen kinerja. Nah, jadi ada beberapa proses dalam manajemen kinerja. Yang pertama itu masukan, kemudian yang kedua proses, yang ketiga keluaran, dan yang keempat manfaat yang didapat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu adalah proses dari manajemen kinerja itu adalah masukan. Nah, jadi maksudnya adalah manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus dikelola agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan dari organisasi itu. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu disebut dengan proses. Jadi manajemen kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang. Kemudian proses manajemen kinerja yang ketiga yaitu keluaran. Nah, dari
Dari yang pertama masukan, yang kedua, yang ketiga keluaran gitu ya, dengan diselingi oleh proses. Jadi dari dari masukan ke keluaran itu diselingi oleh proses dan kemudian diakhiri dengan manfaat. Nah, yang proses yang ketiga yaitu proses keluaran gitu. Jadi di mana keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kemudian proses yang terakhir yaitu manfaat. Nah, dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi organisasi, misalnya karena keberhasilan seorang mewujudkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasinya. Nah, kemudian kita beralih ke tujuan dan sasaran kinerja. Jadi tujuan dan sasaran kinerja tidak lain adalah untuk menjamin agar proses kinerja dapat berlangsung seperti yang diharapkan dan tercapai prestasi kerja tinggi. Tujuan kinerja yang menjadi tujuan kinerja adalah menyelaraskan harapan kinerja individual dengan harapan kinerja organisasi. Nah, kemudian kita beralih ke metode evaluasi kinerja. Nah, jadi evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Nah, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dan hubungannya terhadap tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke fungsi evaluasi kinerja. Jadi ada 4 fungsi dari evaluasi kinerja. Yang pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. Kemudian yang kedua, memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu mengetahui kekurangan dan kelebihan seseorang dalam bidang kompetisi tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita beralih ke variabel yang mempengaruhi kinerja. Jadi ada beberapa variabel, yaitu ada 5 variabel yang mempengaruhi kinerja. Yaitu yang pertama ada variabel pelatihan. Pelatihan didefinisikan oleh Ivan Sevik sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel budaya kerja dan disiplin kerja. Nah, cara pandang karyawan terhadap tugas dan disiplin kerja yaitu kesadaran seseorang dalam mentaati semua peraturan. Kemudian variabel yang ketiga yaitu variabel kemampuan, yaitu salah satu unsur yang membentuk kinerja karyawan. Nah, kemudian yang keempat itu ada variabel kepemimpinan. Nah, kepemimpinan diartikan apabila dapat diterapkan dengan baik oleh setiap kantor maka akan berpengaruh positif terhadap pimpinannya. Nah, kemudian yang variabel yang terakhir yaitu adalah variabel antara atasan dan bawahan. Jadi komunikasi ke bawah mengacu pada pesan atau informasi yang dikirim dari atasan kepada bawahan dengan arah ke bawah begitu. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.